pagi, Dr. Agung Dwi Laksono. Selamat Atas pagi, rawuhipun, J. nggih, saya buka dulu, nggih, Dokter, izin J, untuk monggo. menyampaikan pembuka untuk kegiatan kuliah tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Haji Yusuf Bibisono, spesialis paru konsultan FCCP FIRS. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Fakultas Kedokteran dan khususnya dosen program studi Mares FKUM Surabaya, yang saya cintai seluruh peserta kuliah tamu hari ini, mahasiswa MARS A1 dan A2 serta peserta yang lain dari luar yang mengikuti kegiatan kuliah tamu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita bersama dapat bertemu dalam acara kuliah tamu yang sangat bermanfaat eh, dalam kegiatan aktivitas Prodi MARS FKUM Surabaya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwasannya tema hari ini adalah tema yang sangat luar biasa yang telah lama kita tunggu-tunggu, terutama bagi kami, Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran dan khususnya Prodi MARS FKUM Surabaya. Peserta yang berbahagia, bahwa pemanfaatan data sekunder ya yang saat ini menjadi tema ya, dan dengan pendekatan sistematik literatur review sangat dibutuhkan bagi kita semua. Kita ketahui bahwasanya era digital dan era keterbukaan informasi sangat memberikan kesempatan bagi kita semua, sivitas akademika, peneliti ya, praktisi, untuk dapat menggunakan data sekunder tidak hanya menjadi sebagai salah satu alternatif sumber publikasi, namun di sana bisa digunakan sebagai planning ya, menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga temuan-temuan nantinya itu akan menjadi hal yang bermakna dan mengefisiensikan segala sesuatu penelitian yang biasanya kita lakukan penelitian dengan biaya yang luar biasa, bisa kita manfaatkan menggunakan data sekunder. Untuk menyingkat waktu, untuk hari ini kita akan bersama dengan Bapak Dr. Agung Dwi Laksono. Beliau adalah peneliti aktif BRIN yang sangat luar biasa. Mohon izin Bapak, saya eh, share untuk membacakan kurikulum Bapak Dr. Agung Dwi Laksono. Apakah sudah tampak di layar? Ya, Pak. Tampak Bu. Ya, nembe. Kita bilang kalau tidak kenal itu tidak sayang, ya. Kalau kita lebih tahu bahwasanya siapa Bapak Dr. Agung Dwi Laksono ini, maka harapan kami Bapak Ibu peserta kegiatan kuliah tamu hari ini akan semakin yakin bahwa beliau memang sudah mempunyai track record yang luar biasa. Eh, Berlembar-lembar beliau mempunyai riwayat publikasi, Bapak Ibu, tidak bisa saya sampaikan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Dr. Agung Dwi Laksono SKM MKes ini merupakan peneliti ahli utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional, begitu ya, yang kantornya bertempat di Jakarta. Kemudian eh, beliau sangat aktif sekali dalam kegiatan tulis-menulis publikasi baik dari buku maupun jurnal. Dan kita, Sivitas Akademika, harapannya juga bisa mengikuti jejak beliau. Riwayat pendidikan beliau yaitu di sini dari awal beliau memulai pendidikan S1-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, lulus tahun 97, nggih. Terus kemudian S2-nya juga di Universitas Airlangga,
lulus 2008, kemudian program doktoralnya lulus tahun 2020 juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Riwayat mengajar beliau tentunya ini tidak hanya ini aja ya Bapak Ibu, yang saya ambil hanya beberapa tahun ke belakang karena kalau saya bacakan nanti sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah merupakan pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan Masyarakat di program studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM Jogja mulai tahun 22 sampai 2024. Yang kedua adalah pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif di bidang kesehatan di program studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya 23 sampai 2024. Dan beliau dari Prodi MARS Universitas Muhammadiyah Surabaya juga memohon berkenan beliau untuk memberikan kuliah pakar dan nantinya juga di semester ini akan masuk di dalam mata kuliah publikasi. Riwayat pekerjaan ini kami juga mengambil yang paling akhir gitu ya. Jadi banyak sekali ini Bapak Ibu. Paling akhir itu adalah di Badan Riset dan Inovasi Nasional sampai sekarang. Sebelumnya juga merupakan peneliti ahli media yang handal, kemudian mempunyai riwayat pekerjaan di Kepala Subbidang Analisis Kebijakan itu Bapak Ibu. Terus kemudian juga pernah sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas Pagerwojo Tulung Agung ya mulai tahun 2000 sampai 2005 dan beliau adalah penulis aktif wartawan kesehatan di harian Pagi Jawa Pos sejak tahun 1999. Penghargaan yang paling akhir yang bisa kami sampaikan ini luar biasa pada tahun 2023 sampai 2024 beliau adalah merupakan peneliti handal ya mendapatkan top kedua di epidemiologi public health ya di dalam penelitian-penelitiannya yang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ini riwayat publikasi yang terakhir terkait dengan well-being pada tenaga kerja perempuan, pekerja kehidupan, jaminan kesehatan pada bulan November 2024 dan publikasinya itu untuk jurnal internasional 5 tahun terakhir ya Bapak Ibu 110 gitu. Penelitian terakhir 13 penelitian. Jadi sangat luar biasa. Beliau juga aktif sebagai pembicara terkait dengan hasil-hasil penelitian dan publikasi. Demikian Bapak Ibu untuk kurikulum vitae beliau sangat luar biasa sekali yang tidak kita ragukan ya. Selanjutnya mungkin untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Agung Dwi Laksono SKM MKes untuk menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama Bapak kita sampaikan maksimal 50 menit kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum berlanjut nanti akan ada sesi kedua. Waktu dan tempat kami sampaikan kepada Bapak Dr. Agung Dwi Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Akhir pekan ya, malam minggu tapi disuruh belajar. Ya, semoga jadi berkah begitu ya. Pada awalnya saya diminta Bu Pipit itu tentang SLR ya, Systematic Literature Review. Tapi kemudian karena saya ini sering kali menggendong endorse data sekunder kemana-mana. Karena memang negeri kita ini dengan jumlah penduduk yang 300 jutaan itu data surveinya sebetulnya melimpah. Melimpah banget gitu ya. Baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan surveinya terakhir ada SKI Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Untuk diketahui Bapak Ibu, untuk SKI, terus kemudian sebelumnya Riskesdas, terus survei status gizi dan sebagainya,
itu jumlah sampelnya lebih dari 1 juta. Nah, bisa dibayangkan kan kalau kita ngambil apa namanya, kita ngumpulin data primer nih, penelitian, kok sampelnya 1 juta lah, itu berapa miliar habisnya kalau melakukan sendirian. Nah, ini datanya sudah ada, ya, bertebaran, tinggal minta saja gratis. Nah, jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Baik, saya izin share screen ya. Materi yang pertama adalah tentang data sekunder. Ini sudah sering saya bawakan kemana-mana karena yaitu tadi saya suka mengendorse ini karena ini merupakan salah satu apa ya, yang praktis begitu ya untuk seorang peneliti. Jadi nanti saya akan memanfaatkan sistematikanya ya. Yang pertama adalah pengantar, kemudian nanti ada 2 jenis data sekunder yang saya bawakan. Yang kedua adalah tentang data sekunder agregat dan kemudian individu. Terus kemudian bagaimana cara meminta datanya di Kementerian Kesehatan itu ya, dan beberapa lembaga yang lain. Terus kemudian kalau ethical clearance, ethical approval-nya untuk studi data sekunder bagaimana begitu ya. Baik, data sekunder itu intinya adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Artinya bisa jadi kita ikut nimbrung ya sebagai apa? Tim. Tapi intinya bukan kita sendiri yang melakukan, tapi dilakukan oleh pihak lain. Misalnya nih dari BPS, dari Surveimeter, dari Kementerian Kesehatan ada melakukan survei-survei. Nah, data itu yang kita manfaatkan untuk menulis artikel, studi yang lain, tesis, skripsi, disertasi, boleh-boleh saja. Saya beberapa kali menguji di Universitas Airlangga, baik disertasi, tesis maupun skripsi yang memanfaatkan data sekunder, ya, dan bahkan data sekunder dari negara lain. Jadi ada tesis yang kemarin itu sempat nguji, yang terakhir itu dari Timor Leste, dari DHS Timor Leste. DHS itu SDKI kalau di kita, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. DHS adalah seri internasional dari SDKI. Jadi Demographic and Health Survey ada di kemarin itu Timor Leste. Kemudian beberapa waktu yang lalu menggunakan data sekunder dari India untuk apa, obesitas, ya. Ini tesis ya, tesis. Terus kemudian ada dari Ethiopia, Nigeria, ya, dan beberapa negara Afrika lain karena ada UNER, ada beberapa mahasiswa luar yang juga memanfaatkan data sekunder dari seri DHS untuk tesisnya. Jadi tanpa mengumpulkan data primer sama sekali. Ya, data sekunder ada 2, baik yang dikumpulkan melalui survei tadi ya, survei, maupun data rutin laporan. Ya, data rutin ini seringkali bersifat agregat. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai data makro gitu ya, data level kabupaten, kota atau provinsi. Jadi dia merupakan data agregat. Saya biasa menyebut sebagai studi ekologikal begitu. Kalau survei, survei sendiri bisa individu maupun agregat. Misalnya ini, misalnya Riskesdas atau SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Dia dari Kementerian Kesehatan, dari Pusdatin menyediakan data yang bersifat raw, ya individual, maupun yang bersifat agregat dari laporan. Nah, data sekunder agregat ini akumulasi pada kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi teman-teman, unit analisisnya adalah kabupaten, kota atau provinsi. Misalnya Provinsi Jawa Timur, maka unit analisisnya adalah kabupaten kota yang ada 38 itu. Sasarannya seringkali adalah pengambil kebijakan. Nah, untuk data-data jenis ini, kategori ini tidak perlu izin untuk pemanfaatan datanya, karena dia merupakan laporan yang terpublikasi. Jadi teman-teman bisa langsung misalnya ambil Provinsi Jawa Timur dalam angka yang dimaksud oleh BPS tahun 2024, atau profil kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2024, lah itu sudah bisa bahannya dijadikan sebagai
dasar untuk menulis artikel dalam tipe yang data sumbernya agregat ini. Nanti ada caranya ya. Nanti saya apa namanya coba tunjukkan bagaimana sih cara menganalisisnya dengan data yang simple ya. Dari data laporan saja sudah bisa gitu. Analisisnya sederhana, lebih sederhana. Nah, ini sumber-sumber data yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi tidak perlu repot, tidak perlu minta kemana-mana. Dengan data sekunder agregat kita bisa ambil dari profil kesehatan, ya. Kalau di Jawa Timur ya bolehlah pakai Jawa Timur atau pakai yang nasional. Indonesia ada 38 provinsi lah, iya kan? Lumayan, sudah cukup banyak. Bisa ambil profil, bisa kabupaten, kota atau provinsi dalam angka, ya. Atau di level nasional ada profil kesehatan Indonesia atau laporan-laporan survei juga bisa, ya. Laporan SKI, laporan Riskesdas, laporan SSGI, dan sebagainya. Terus kemudian tipe yang kedua adalah data sekunder yang bersifat individual. Ini raw data ya, jadi memang orang per orang. Unit analisisnya bisa individu, bisa keluarga. Atau tadi juga bisa termasuk yang agregat. Analisisnya lebih luas, lebih bebas dibandingkan dengan data agregat. Cuman untuk data yang bersifat individu, kita perlu minta, ya, kita perlu izin akses, ya. Kalau ini ya ke Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara memintanya, syaratnya apa saja, prosedurnya seperti apa dan sebagainya. Nah, untuk data yang bersifat individu, hampir semua jenis analisis bisa dilakukan, termasuk yang agregat. Nah, ini sumber-sumbernya ya. Ada sensus, boleh dari sensus ya, dari BPS, Susenas. Susenas data terakhir 2022 kalau nggak salah. Kemudian Riskesdas, ini dari Kemenkes, dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. BKPK ini, anu ya, apa? Kalau dulu itu Badan Litbangkes, ya saya dulu di Badan Litbangkes, sekarang bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Ini terus selain Diskesdas ada Rivaskes ya, ada SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, jadi soal stunting, wasting, soal apa gizi buruk dan sebagainya ada di situ. Terus kemudian SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, ini dari ICF, kerjasama dengan, kalau di Indonesia saat ini dengan BRIN, kalau dulu dengan BKKBN. Ini survei terakhir itu yang datanya publish, yang dilepas 2017. Kemudian tahun 2023-2024 sudah dilaksanakan juga, cuman belum dilepas. Terus kemudian ada IFLS, Indonesian Family Life Survey. Ini terakhir tahun 2014. Ini merupakan satu-satunya survei di Indonesia yang bersifat longitudinal. Survei skala nasional ya, yang bersifat longitudinal. Jadi diikuti. Terus kemudian yang terakhir ini yang dilaunching oleh Kemenkes ada SKI. SKI ini Survei Kesehatan Indonesia merupakan merger ya dari Riset Kesehatan Dasar Riskesdas dengan SSGI. Jadi secara substansi jauh lebih kompleks gitu ya. Ini dikerjakan oleh teman-teman dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Dilepasnya via webnya Kemenkes nanti ada dari Pusdatin. Nah, mengapa sih kok pakai data sekunder gitu ya? Cepat ya, memangkas waktu. Karena teman-teman nggak perlu bikin proposal. Kita nggak perlu repot-repot nyusun kuesioner. Nggak perlu repot-repot mengeluarkan duit, bayar orang untuk mengumpulkan data dan sebagainya. Datanya sudah ready, tinggal menganalisis. Tinggal duduk di kursi depan meja gitu ya, buka laptop, sudah bisa utak-atik data. Nah, data survei di Indonesia rata-rata tadi big data, gede datanya. Ya, Riskesdas itu sampai 1.350.000, sama dengan Susenas. Susenas mungkin 1,5 juta. Sementara yang terakhir SKI itu 1 juta lebih. Kalau SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, terakhir tahun 2017 itu sekitar 42.000. Nah, biayanya gratis. Khusus yang dilepas oleh Kemenkes, IFLS, ya, SDKI itu gratis semua. Kecuali yang dikelola oleh BPS. Ada Susenas, ada Sensus. Itu berbayar. Berbayarnya per kilobyte.
Dan kalau skala nasional bisa puluhan belasan juta ya untuk yang BPS. Kalau saya ya nggak mau pakai yang BPS, saya mending pakai yang Kemenkes yang gratisan gitu ya. Nah, selain keunggulan, kelebihan juga ada keterbatasannya. Keterbatasan dari data sekunder adalah bahwa variabelnya itu sudah ada. Artinya, variabel ini kita nggak bisa bikin variabel baru yang betul-betul sesuai keinginan kita kalau memang tidak ada di dalam survei tersebut. Ya, variabelnya bisa tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Termasuk di dalamnya adalah definisi operasionalnya ya sesuai dengan yang punya survei. Nah, terus kemudian kalau data sekundernya bersifat individu atau raw data, maka harus mendapat izin, minta gitu ya. Terus selain itu ada kemungkinan untuk bias. Jadi data sekunder tadi yang survei itu adalah community base. Dia berbasis masyarakat, ambil datanya di masyarakat. Sementara data sekunder yang agregat ya, yang data makro itu facility based. Jadi profil kesehatan, laporan tahunan dan sebagainya. Artinya dia dikumpulkan berjenjang dari puskesmas, dinas dan sebagainya. Nah, kita harusnya sudah paham beda antara data yang diambil di fasilitas sama beda data yang diambil di masyarakat. Seringkali yang facility base itu jauh lebih baik, ya, karena hubungannya dengan kinerja. Sementara yang data dari masyarakat seringkali jauh lebih jelek. Terus kemudian kemungkinan biasa yang lain adalah variabelnya, versi antara penulis dan pemilik survei, ya. Barangkali ada beberapa variabel yang teman-teman ingin yang bisa sangat berbeda dengan apa yang ada di sebuah survei. Meskipun dalam survei seringkali adalah variabel-variabel yang sudah terstandar ya, baik secara nasional maupun internasional. Misalnya tentang pendidikan. Pendidikan kan ya itu saja. Tidak sekolah, SD, SMP, SMA ya seperti itu. Tapi mungkin kita punya variabel yang lain, ditambah kursusan atau apa begitu kan kita nggak paham maunya peneliti. Terus kemudian kemungkinan bias yang lain adalah bahwa survei dilaksanakan secara cross-seksional, kecuali yang IFLS tadi yang bersifat longitudinal. Yang Indonesian Family Life Survey itu longitudinal. Sisanya survei yang ada adalah cross-seksional. Apa sih cross-seksional itu? Cross-seksional itu diambil dalam waktu yang bersamaan, baik itu variabel dependent, independent. Misalnya stunting, status gizinya diukur pada saat survei. Sementara pendidikan ibu, pekerjaan ibu, semuanya juga diambil pada waktu yang bersamaan. Nah, ketika menghubungkan antara pendidikan ibu dengan stunting pada anak, itu kadang kita tidak diperbolehkan oleh editor maupun reviewer untuk apa namanya uji pengaruh. Kenapa? Karena dependen dan independen diambil secara bersamaan. Harusnya kan pendidikannya dulu diambil misalnya sekarang, terus kemudian 3 bulan atau 1 tahun berikutnya baru diuji stuntingnya, baru dilihat pengaruhnya. Oke, baik. Sekarang kita ke data sekunder agregat. Data sekunder agregat ini teman-teman bayangkan saja tentang profil kesehatan atau laporan tahunan seperti itu. Jadi dia misalnya Jawa Timur ya, kita pakai studi kasus Jawa Timur. Unit analisisnya adalah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Sumber datanya bisa laporan rutin, ya laporan tahunan Provinsi Jawa Timur, atau laporan survei, ya boleh dari SKI, boleh dari Riskeras, boleh. Nah, sasarannya adalah pengambil kebijakan. Analisisnya secara sederhana saya menyebut sebagai analisis psikologi, ya. Misalnya nih contoh analisisnya adalah membandingkan antara input dan output. Nah, apakah boleh pakai uji statistik? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tidak perlu statistik karena memang dia total populasi. Artinya, seluruh sampel populasinya adalah Jawa Timur ya kabupaten kota yang ada 30 berapa 38 atau 34 lupa saya. Nah, itu semua diambil. Jadi tidak perlu uji statistik untuk
bahwa data ini merepresentasikan ke populasi karena pakai total populasi atau total sampling. Ini beberapa contoh ya. Ini contoh artikel yang menggunakan data ekologikal ya. Tapi ini menggunakan tabulasi silang. Terbitnya di jurnalnya FKM UNEL, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia JAKI atau IJA, Indonesian Journal of Health Administration ya. Ini Scopus ya, Q2 ini saat ini. Jadi artikel ini untuk menjawab faktor-faktor yang berkaitan dengan distribusi tenaga dokter berdasarkan provinsi di Indonesia. Jadi ini dia level nasional, ada data distribusi tenaga dokter. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan itu apa saja yang memengaruhi gitu. Unit analisa adalah provinsi Indonesia waktu itu masih 34. Variabelnya ada jumlah tenaga dokter, jumlah penduduk, densitas itu kepadatan ya, persentase penduduk miskin, jumlah rumah sakit, dan jumlah puskesmas. Analisisnya sederhana saja, hanya dengan tabulasi silang. Nah, ini bisa jadi insight buat teman-teman untuk mencari ide, begitu ya. Jadi ini, jadi dari jumlah dokter, saya kategorikan, saya bagi menjadi 5, yaitu kebetulan angkanya ketemu itu, kurang dari 637, 637 sampai 1125. Ini salah satu contoh ya, dari dependennya, jumlah dokter, dengan independennya, persentase penduduk miskin. Saya kategorikan menjadi 5 juga. Ditabulasikan silang, yang dilihat adalah yang kiri atas atau kanan bawah. Saya coba menarasikan yang kanan bawah ya. Jadi kalau melihat ini, jadi yang dilihat adalah diagonal ini dari 3 sampai 5 ini ya. Jadi semakin tinggi populasi masyarakat miskin di suatu provinsi, semakin tinggi juga jumlah dokter yang ada di wilayah tersebut. Logik ya. Jadi ternyata meskipun penduduk miskinnya itu banyak, justru maka dokternya semakin banyak, dokter umumnya gitu ya. Jumlah dokternya semakin banyak di provinsi itu. Mengapa demikian? Ini merupakan salah satu efek atau dampak dari kebijakan pemerintah soal JKN yang PBI, pemberi bantuan iur, penerima bantuan iur ya. Jadi ada orang-orang yang miskin, yang kategori miskin yang dibiayai oleh negara lewat bantuan iuran untuk JKN-nya. Sehingga dokter pun meskipun penduduk miskinnya banyak tetap bisa dapat jasa pelayanan. Gitu ya. Ini contoh kedua, analisis ekologi persalinan di Vaskes ya. Terbitnya di Buletin Penelitian Sistem Kesehatan ini Sinta 2, juga terindeks BOS. Ini dulu dikelola oleh Kemenkes gitu ya. Tujuannya adalah menganalisis variabel kependudukan, sosial ekonomi, dan input sumber daya yang berhubungan dengan persalinan di Vaskes. Jadi, dependennya adalah persalinan di fasilitas kesehatan. Dihubungkan dengan inputnya, gitu ya. Studi ekologi sumbernya dari Profil Kesehatan tahun 2018, unit analisisnya provinsi sama, analisisnya dengan bivariate dan scatter plot. Nanti secara khusus akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan atau menganalisis menggunakan scatter plot. Dan untuk artikel ini juga diperkenankan oleh editor untuk menggunakan uji korelasi Pearson. Jadi ini contoh gambar scatter plot yang ditunjukkan lewat SPSS ya. Nanti kita tunjukkan caranya. Contoh ketiga, hubungan rasio bidan dengan kinerja program kesehatan ibu dan anak. Sama terbitnya di Buletin Penelitian Sistem Kesehatan punyanya Kemenkes. Tujuannya untuk menjawab hubungan rasio bidan dengan cakupan program KIA. Jadi variabelnya, kalau tadi itu rata-rata dependennya 1, independennya banyak. Kalau ini eh, independennya 1 dan dependennya banyak, ya dibalik. Sama pakai scatter plot, ya nanti eh, saya tunjukkan bagaimana. Nah, sekarang cara analisis dengan scatter plot. Jadi beberapa waktu yang lalu saya minta oleh teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, saya diberi data ini. Jadi, nanti teman-teman juga sama melakukan dengan cara yang sama. Jadi ada nama kabupaten kotanya, terus kemudian
ini apa namanya dependennya stunting ya, dan merokok sebagai independen. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya nih stunting, stunting di sini, terus teman-teman di sini ada 3 atau 4 variabel independen ya. Boleh misalnya pakai proporsi penduduk miskin, proporsi buta huruf, terus apa ya yang lain yang kira-kira berhubungan dengan stunting, ketersediaan pangan dan sebagainya. Ini contoh satu saja ya. Jadi bagaimana cara melakukan. Nah, ini data ini di copy paste ke SPSS karena saya menggunakan SPSS untuk analisis scatter plotnya. Jadi datanya seperti ini proporsi-proporsi ya di SPSS di copy seperti ini ya. Sama kan? Kabupaten kota, stunting dan merokok ya. Yang ini string, yang ini angka-angka. Nah, caranya gimana untuk analisis scatter plot? Ya, ini ya saya tunjukkan, saya coba agak pelan. Graph, legasi dialog dan scatter dot. Sayang ya ini karena online webinar, jadi cuma bisa menunjukkan teman-teman eh, harus melotot saja melihat ini, tidak bisa praktek langsung. Ya, pilih yang simple scatter. Nah, kabupaten kota masuk ke label case, stuntingnya masuk ke X aksis, smoking masuk Y. Ini saja, ini sudah sederhana saja. Ini masih contoh satu satu kali satu ya bivariat saja. Nanti untuk realnya teman-teman selain dependen satu ditambahi independennya 3 atau 4 sudah bisa menjadi satu artikel. Scatternya sudah jadi. Scatter itu titik-titik ini yang disebut dengan scatter. Terus kemudian kita bisa eh, menunjukkan arah hubungan, ya. Klik kanan, outfit. Nah, ini menunjukkan hubungan yang apa namanya positif antara stunting, ya, dengan merokok, ya. Jadi stunting di sini merokok ya merokok, merokok setiap 1% kenaikan apa namanya jumlah perokok itu eh, identik dengan 0,24% kenaikan stunting. Artinya ada hubungan yang positif. Nah, bagaimana cara memaknai hubungan? Miring ke kanan, miring ke kiri, atau berdatar? Ini dilihat dulu aja ya. Terus gimana? Kalau seperti ini masih kurang cantik ya. Saya coba biar cantik ya, biar teman-teman tertarik untuk memanfaatkan yang seperti ini. Jadi garisnya bisa kita pertebal, bisa kita warnai. Sebentar. Ya, ukurannya bisa dipertebal, yang ini bisa diwarnai. Terus kemudian titik-titiknya ini bisa kita labeli ya. Jadi ini hanya contoh 1 kali 1 variabelnya ya bivariat antara stunting dan merokok. Nanti realnya di dalam misalnya untuk menyusun sebuah artikel, teman-teman bisa menambahkan 2 atau 3 variabel independen lagi. Selain smoking nanti ditambah apa tadi proporsi penduduk miskin, terus yang lain-lain begitu. Jadi nanti dalam satu manuskrip ada 3 sampai 4 gambar begini dan itu dinarasikan seperti tadi bahwa memiliki hubungan yang positif dan sebagainya. Itu sudah bisa menjadi sebuah artikel. Kalau untuk skala Sinta saja lolos lah karena ini cantik kan begitu ya. Jadi kita sudah kelihatan sangat pinter sekali gambar-gambar terus kemudian ada menunjukkan bahwa setiap wilayah ini ada terpampang di sini. Ya, ini. Bagaimana cara memaknainya? Sebentar. Ini ya cara bacanya gini ya.
linear, hubungan yang positif dan sebagainya. Nanti dilihat, saya kembali ke PowerPoint. Nah, tadi adalah miring ke kanan, naik gini ya. Ini artinya hubungan yang positif. Semakin tinggi independen, semakin tinggi pula dependennya. Ini hubungan yang positif. Tapi juga suatu saat mungkin teman-teman akan menemukan yang negatif, turun begini. Ini semakin tinggi independen, semakin rendah dependen. Kalau ini misalnya hubungan antara prevalensi TB dengan apa namanya persentase rumah yang memiliki ventilasi yang adekuat. Ini ada di Riskesdas. Jadi semakin tinggi prevalensi rumah yang berventilasi adekuat, maka prevalensi TB-nya semakin turun dalam suatu provinsi. Atau kemungkinan ketiga, yang mendatar, sama sekali tidak naik atau tidak turun. Maka ini bisa disimpulkan tidak ada hubungan. Ya, seberapapun banyak independennya naik, ya nggak ngaruh ke dependennya. Artinya ya tidak berhubungan sama sekali gitu ya. Baik, sekarang kita ke data sekunder yang bersifat individu. Ini ya beberapa sumber ini tadi sempat saya sebutkan. Ada Riskesdas gitu ya. Ada survei status gizi Indonesia, ada survei kesehatan Indonesia, ada Susenas, ada IFLS Indonesia Family and Life Survey, punyanya Survey Meter. Terus ada juga punyanya ICF Demographic and Health Survey. Ini beberapa contoh ya. Dicek sendirilah. Ini terbit di JPC, Journal of Primary and Community Health, dia Scopus Q1. Jadi disparitas sosioekonomik pada pemanfaatan rumah sakit di antara pekerja perempuan di Indonesia. Ya, saya pakai data Riskesdas tahun 2018. Unit analisisnya adalah pekerja perempuan ada 161.000. Nah, bisa dibayangkan kan bahwa dengan data Riskesdas pada subsampel pekerja perempuan saja itu ada 161 sampel. Ini big data banget. Nah, karena big data, teman-teman, lebih acceptable, lebih gampang diterima ketika kita mau ke jurnal internasional. Outcome-nya adalah pemanfaatan rumah sakit, eksposurnya pakai sosioekonomi, dan sebagainya. Cuman ada dua tabel, ya. Dalam satu manuskrip, saya selalu mengimplementasikan dua tabel. Yang pertama adalah tabel bivariat, tabulasi silang, begitu ya. Terus yang ini bisa diabaikan, collinearity test, kadang seringkali tidak meminta dari reviewer. Dan ini yang kedua, ini adalah logistik regresi binernya. Jadi cuma ada dua tabel. Nanti kita coba untuk bagaimana cara menulisnya, gitu ya caranya. Ini sekarang adalah tentang bagaimana cara minta datanya, ya. Kalau yang sekunder bersifat agregat bisa langsung ya, bisa langsung minta apa ngambil, sorry, bisa langsung mengambil data laporan, data profil dan sebagainya. Sementara untuk data yang bersifat individual atau raw data ya harus minta bisa bersurat, bisa online. Cuman saat ini semuanya sudah ada secara online, jadi nggak perlu repot. Kalau untuk yang dimiliki oleh Kemenkes, ada Riskesdas, Rivaskes, SSGI, SKI, dan yang lainnya, ya bikin surat pengajuan ke Pusdatin online, disertai proposal singkat, ya tentang isinya adalah latar belakang, tujuan, dan variabel yang diminta. Satu proposal untuk satu artikel, format datanya kebanyakan atau hampir semua lah ya, itu SPSS bentuknya. Replaynya sekitar 2 mingguan, bisa dilihat di itu web tersebut layanandata.kemkes.go.id. Ini webnya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat katalog datanya ya ada Riskesdas, ada SSGI, ada SKI, data COVID juga ada yang dari Satu Sehat dan sebagainya. Ya, ini free.
Seperti tadi saya paparkan bahwa Riskesdas SKI ya, SKI itu 1 juta lebih, kemudian Riskesdas itu 1.350.000, sekitar segitu ya. Kemudian IFLS ini satu-satunya survei longitudinal di Indonesia, harus daftar dulu. Formatnya raw datanya adalah stata ya. Terus kemudian replaynya sangat cepat ya, dalam waktu sehari sudah langsung ada replay. Tersedianya di web tersebut. Bentuk webnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini satu-satunya data longitudinal ya, survei longitudinal. Sayangnya terakhir ini tahun 2014, Bapak Ibu. Cukup lama, belum ada update yang terbaru. Ini juga free. Terus kemudian SDKI atau IDHS, Indonesian Demographic and Health Survey. Ini juga harus register dulu. Ya, kita perlu menginput di dalam web tersebut variabel yang diminta, terus kemudian rencana analisisnya seperti apa, terus narasinya hanya 300 karakter, karakter ya, bukan kata. Jadi jumlah karakternya adalah 300 karakter saja. Anggota tim opsional boleh mencantumkan, boleh tidak. Format datanya lengkap, bisa mau stata boleh, mau SPSS boleh, mau pakai R boleh, mau pakai yang lain boleh. Replaynya cepat 1 hari, ya tersedia di web itu dhsprogram.com. Seperti ini bentuk webnya, ya. Tapi ini saat ini masih belum bisa diakses karena ada kebijakan dari Donald Trump untuk apa namanya donornya. Karena ini donor dari Amerika ya, jadi masih ada pending ya, belum bisa diakses. Ini kalau harus mendaftar dulu ya, jadi harus register dulu untuk pengguna pertama ya seperti ini. Ini adalah contoh deskripsinya. Jadi seperti abstrak, cuman sampai ke metode saja. Jadi karena cuman 300 karakter, ya, nggak banyak. Ini contoh balasannya ketika kita sudah bisa diberi akses ya oleh ICF untuk mengakses data SDKI tadi. Ini dalam waktu beberapa jam lah, nggak sampai sehari. Ini beberapa sampel laporan seri DHS. Ini dilihat ya, ada dari Bangladesh, dari Jordan, dari Senegal, dan sebagainya. Jadi teman-teman, ketika bisa mengakses data ini, karena surveinya ini berstandar internasional, teman-teman bisa melakukan komparasi dengan negara lain, atau bahkan menganalisis data dari negara lain. Kan keren ini. Mahasiswa Mars dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menganalisis data Jordania tentang pemanfaatan rumah sakit di Jordan. Nah, itu bisa dilakukan. Apakah bisa publish, Pak? Bisa. Ya, pengalaman terakhir saya tahun 2025 ini ada publish. Kami tim dari BRIN, semuanya peneliti BRIN ya, artinya orang Indonesia, menulis tentang persalinan di fasilitas kesehatan di Filipina. Ke-8 orang timnya ini nggak pernah tahu Filipina itu kayak gimana dan bisa publish teman-teman tanpa menyertakan penulis dari luar. Artinya ini peluang kita bisa menganalisis data negara lain kalau memang kok gabut dan nganggur gitu ya, biar kelihatan moncer, menganalisis data dari negara lain. Nah, itu diperbolehkan dan itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kemudian bagaimana ethical clearance? Tadi saya lihat di pembukaan bahwa di UM Surabaya sudah ada komisi etik ya. Tapi ini untuk kalau mau lebih mudah, saya nggak tahu di UM itu bayar berapa untuk apa memasukkan atau mengajukan ethical clearance. Nah, ini untuk data sekunder ada beberapa jurnal yang tidak mensyaratkan karena memang datanya adalah data publish, tidak perlu ethical clearance. Tetapi sebagian, misalnya dosen pembimbing atau editor jurnal ada juga yang tetap meminta ethical clearance. Nah, untuk mensiasati ini, teman-teman bisa memanfaatkan komisi etik di BRIN karena gratis. BRIN itu gratis ya, sekunder atau primer atau apapun gratis. Cuman untuk sekunder ini lebih cepat karena langsung bisa di-download. Jadi teman-teman masuk ke laman itu, clearance etik
www.brin.go.id, ya harus register dulu, kemudian ikuti step by step dari asesmennya. Ini webnya, teman-teman harus register dulu, terus kemudian nanti ketika mendaftarkan data sekunder, ya ditulis judulnya di atas ini, judul penelitiannya apa, terus kemudian asesmen itu, opsi-opsi itu diisi tidak semua, ya. Di akhir sesi, teman-teman akan langsung bisa mendownload letter of notification, ya, surat keterangannya, yang menerangkan bahwa studi teman-teman tidak memerlukan ethical clearance karena tidak berkaitan dengan etis karena semuanya pakai data sekunder. Nah, sekarang bagaimana sih cara eh, menulis dengan data sekunder yang bersifat individu? Kalau tadi kan data sekunder bersifat agregat, ya, kita bisa memanfaatkan scatter plot. Nah, kalau sekarang pakai data yang bersifat individu. Berangkatnya adalah dari data yang ada. Jangan berangkat dari keinginan, tapi data yang tersedia itu apa? Nah, itu dulu. Kemudian kita petakan variabelnya, kita siapkan datasetnya, ya. Terus kemudian baru kita menyusun tema-temanya, judulnya, kira-kira yang mau ditulis apa, baru kita membuat draftnya. Yang tidak boleh dilupakan, teman-teman harus juga mendownload atau paham kuesionernya dan panduan kuesionernya. Ini supaya tidak silly genje, supaya teman-teman dapat memahami yang dimaksud kuesioner itu apa tentang variabel tertentu. Misalnya pendidikan. Nah, pendidikan versi Risk Assess itu apa? Ya harus dilihat di kuesionernya atau di panduannya. Supaya sama, ya, persepsinya soal atau termnya atau definisi operasionalnya soal studi tersebut. Ya, dipetakan. Ini misalnya nih, pemanfaatan rumah sakit. Ya, dependennya. Independennya apa saja? Nah, dilihat di kuesionernya. Ada tipe wilayah, urban rural, ada umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, ya, asuransi, kepemilikannya, dan status sosialnya. Status sosial itu eh, indeks kekayaan, wealth quintile, ya, dari paling miskin sampai paling kaya. Nah, kalau datasetnya sudah ready, sudah siap, tadi ya variabel dependennya sudah ada, independennya sudah ada. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Tentukan unit analisisnya. Apakah dia individu perempuan, laki-laki, siapa gitu, ya. Variabel dependen independen sudah oke. Kemudian tentukan jenis data masing-masing variabel. Kayak gini, ya. Pemanfaatan rumah sakit itu bisa kita garukan menjadi dua, memanfaatkan, tidak memanfaatkan. Atau juga bisa menjadi beberapa, misalnya rawat jalan, rawat inap, dan tidak memanfaatkan menjadi tiga. Kalau yang di atas menjadi dua. Demikian juga variabel yang lain, dalam hal ini yang independen. Umur, apakah umur kita kategorikan atau apa adanya? Nah, boleh. 5 tahunan misalnya dan sebagainya. Terserah kita, atau kita ikut pengelompokan atau pengkategorian dari dari survei tersebut. Ya. Kemudian cek kelengkapan datanya, ada missing atau tidak, kita lengkapi. Terus kemudian kalau memang ada variabel yang mau kita transform, ya kita rekrut. Misalnya tadi umur kan continue. Terus kemudian kita berusaha untuk mengelompokkan menjadi per 5 tahunan. Nah, itu boleh. Itu pakai bisa transform, bisa rekrut gitu, ya. Terus kemudian dari satu dataset, teman-teman, ketika teman-teman sudah pegang dataset tadi, ya, dari data sekunder yang bersifat individu tadi, teman-teman bisa melakukan banyak tipe analisis, ya, analisis determinan, analisis prediktor, analisis barrier, disparitas, equity, banyak sekali. Jadi dari satu dataset teman-teman bisa menulis banyak artikel, ya, lebih dari 5 artikel untuk satu dataset. Ya, misalnya tadi, ya, dataset soal pemanfaatan rumah sakit di Indonesia. Ya, teman-teman bisa pakai judul yang pertama, determinan pemanfaatan rumah sakit di Indonesia. Prediktor pemanfaatan rumah sakit di Indonesia di wilayah pedesaan. Ya, bariernya di wilayah perkotaan. Ini tiga ini sudah populasi yang berbeda. Terus yang keempat, pada daerah tertinggal. Nah, itu sudah berbeda. Apakah 4 ini saja? Masih ada kemungkinan yang lain, ya. Disparitas urban rural.
regional, ya disparitasnya, disparitas sosioekonomik atau kekayaan tadi, membedakan antara yang miskin dan kaya, gimana pemanfaatannya, atau gender antara laki-laki dan perempuan, atau kita fokus pada lansia saja, ya, fokus pada pedesaan saja, pada masyarakat miskin perkotaan saja, atau pada orang-orang kurang berpendidikan. Nah, ini artikelnya sudah bisa berbeda-beda. Artinya dari satu dataset teman-teman bisa em, apa ya menganalisis menjadi beberapa artikel. Dalam sekali running, ya, dalam sekali kita punya satu dataset, teman-teman bisa langsung mendraft 10 artikel misalnya. Jadi misalnya nih, kerjasama ngumpul nih, Bapak Ibu dosen atau mahasiswa misalnya ngumpul 7 orang. Terus kemudian sepakat untuk pakai satu dataset untuk dianalisis bareng. Dari 7 orang ini, kita akan bikin draft artikel 7. Nah, masing-masing dari peneliti yang 7 tadi, itu pegang satu sebagai first autornya. Sisanya bisa menjadi co-autornya. Jadi saling bersepakat 7 tadi. Yang ini saya ya, judul ini saya first autornya, teman-teman sebagai co. Demikian sebaliknya, seterusnya. Artinya, dalam sekali running, dengan menggunakan data sekunder yang bersifat individu, teman-teman bisa langsung memiliki 7 draft artikel. Kalau 7, bisa lebih kan? Ya, ini kalau satu dataset. Nah, bagaimana caranya? Seleksi variabel tergantung jenis variabelnya. Apakah ini ya? Jadi ada dua. Intinya ada dua tabel, ada dua analisis yang dituangkan dalam dua tabel. Analisis pertama adalah kategorikal dengan chi-square. Saya rasa teman-teman ini sudah sangat mafhum, sudah sangat biasa, ya. Terus kemudian eh, bisa pakai kalau continue pakai tites ya kalau memang untuk bivariatnya. Terus kemudian yang kedua adalah multivariat. Ini pakai regresi logistik. Kalau dua kategori ya biner, kalau lebih ya multinomial. Ya, implementasinya hanya 2 tabel lah, nggak usah 3 tabel, 2 tabel. Ya, gambar kalau perlu. Ya, jadi saat mengerjakan artikel teman-teman, ternyata yang harus dikerjakan duluan itu adalah result, jadi hasil. Jadi kalau teman-teman untuk menulis artikel selama ini berkutatnya pertama di introduction itu salah. Ya, ini berdasarkan saran rekomendasi dari reviewer dari editor jurnal internasional ya. Yang dikerjakan duluan adalah result. Dan di dalam result yang harus dikerjakan duluan ketika ada tabel adalah tabel. Ya. Untuk satu manuskrip kira-kira butuh sekitar 3.000-3.500 kata. Referensinya sekitar 30 ya. Usahakan 80% jurnal, artinya dia reference primer ya, 5 tahun terakhir. Terus kemudian usahakan citasi jurnal yang bersangkutan. Ya, setelah dataset ready, tadi ada 2 ujinya, korelasi ya, bivariat, terus kemudian multivariat dengan regresi. Nah, kalau itu sudah selesai, maka draftnya sudah jadi. Tinggal narasinya. Ya. Artinya sudah selesai sebetulnya draftnya. Tinggal kita males atau enggak untuk menarasikan. Ini contoh ya. Contoh pemanfaatan rumah sakit di Indonesia. Apakah ada disparitas urban dan rural? Apakah ada beda antara desa dan kota? Nanti teman-teman bisa cek di situ. Terbitnya di BMC, Health Service Research. Dia Scopus, punyanya Springer, Q2. Ya. Pakai Riskesdas teman-teman. Lihat jumlah sampelnya dengan analisis individu umur 15 sampai 49 tahun ada 629.000 sampel. Ya, ini sangat masif ya, lebih dari 0,5 juta. Variabelnya yang pertama outcome-nya adalah pemanfaatan rumah sakit, kemudian exposure-nya ada desa kota, dan variabel lain yang dipakai, yang dianalisis adalah umur, gender, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, wealth index, indeks kekayaan, dan kepemilikan asuransi kesehatan. Analisisnya seperti tadi saya paparkan, ada 2 saja, yaitu bivariat dengan chi-square dan multinomial. Tabelnya cuma 2, teman-teman.
Ini bivariatnya seperti ini saja biasa, terus baru kemudian multivariat. Sudah bisa tembus Q2 BMC ya. Kalau di kedokteran itu kan BMC itu sudah mentok ya, sudah cakep. Nah, ini terus kemudian ini di BMC juga, BMC Public Health. Nah, sama, datasetnya sama. Kalau yang pertama ini adalah disparitas urban rural ya. Terus kemudian ini dataset yang sama adalah pemanfaatan rumah sakit di daerah tertinggal, disadvantaged area ya. Sama, bisa cek di situ di tautan itu terbitnya di BMC Public Health Q1 ya. Dia khusus daerah tertinggal, sampelnya 42.000 ya. Nah, tabelnya juga cuma dua, tabel bivariat dan multivariat. Ini antenatal care, ini saya pakai data SDKI, ini untuk menunjukkan pada teman-teman bahwa saya bisa melakukan komparasi antara Filipina dan Indonesia menggunakan seri data DHS. Tadi penulisnya ini nggak pernah ke Filipina, nggak tahu rupanya Manila itu kayak gimana, dan bisa menulis tentang Filipina. Terbitnya di BMC Public Health ya, Q1-nya Springer gitu ya, bisa dicek di tautan itu. Jadi tujuannya adalah menganalisis disparitas urban rural ya pada eh, kunjungan ANC yang lebih dari 4 kali di kedua negara ya. Pakai data DHS tahun 2017 ya. Sampelnya lumayan, di Filipina ada hampir 8.000 dan Indonesia ada 14.000 lebih gitu ya. Tabelnya cuma dua teman-teman. Cuman ketika komparasi, maka Filipina sendiri, Indonesia sendiri. Dalam tabel satu ya dijadikan satu tabel. Terus kemudian tabel kedua sama. Nah, itu saja. Jadi dengan data sekunder, kita bisa banyak melakukan menulis, ngedraft dengan berbagai tipikal atau sudut pandang dan sebagainya. Tahap satu selesai ya. Saya kembalikan ke Ibu Pipit sebelum nanti ke ini. Sekarang saya diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Pipit. Monggo, Bu Pipit. Oke, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas? Wah, merdu, Bu. Jelas, suaranya jelas. Jelas Ya, ya. sekali. Biar enggak ngantuk dong. Ya, Ya. ini ada dua pertanyaan ini. Kami harapkan masih ada beberapa pertanyaan yang menyusul untuk peserta. Langsung Dok. Pertanyaan yang Mungkin ya. pertama ini dari Dokter Risan terkait dalam pemanfaatan data sekunder. Ya, bagaimana caranya memastikan kredibilitas sumber data yang digunakan? Kemudian langkah-langkah awal apa yang paling efektif bagi pemula yang ingin menulis artikel ilmiah berbasis data sekunder? Gitu. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua langsung Bapak saya sampaikan nanti Ya, monggo. biar berlanjut. Yang kedua adalah dari eh, Bapak Suwardi, mahasiswa MARS juga, Dr. Rizan juga begitu. Mohon arahan data-data yang ada di rumah sakit yang bisa dijadikan tema publikasi karena mahasiswa MARS ini ada tugas untuk membuat publikasi yang tentunya berkaitan dengan sealur dengan penelitiannya. Monggo Bapak bisa diberikan Ya, jawaban. baik. Matur nuwun pertanyaannya. Terkait kredibilitas ya. Jadi ketika data itu level nasional dengan jumlah sampel yang masif itu otomatis kredibel ya. Kredibel terlepas apapun permasalahan yang ada di survei tersebut. Misalnya SDKI, itu jumlah sampelnya hanya 40.000. Saya ngomong hanya ini level Indonesia ya, karena ketika misalnya studi itu dilakukan di Kanada misalnya, saya menemukan studi di Kanada itu dengan jumlah sampel 400, ngomongnya sudah big data. Sementara saya ketika ngomong SDKI dengan sampel 49.000, itu saya ngomongnya hanya. Ini karena kita orang Indonesia yang jumlah penduduknya 300.000.
Otomatis menurut editor jurnal luar, kredibilitasnya jauh lebih baik dengan jumlah sampel yang sangat besar. Kalau misalnya tadi ya SDKI hanya 49.000, terus kemudian dikomparasi dengan Filipina. Eh, Kredibilitas ini juga ditunjang oleh survei yang sama dilakukan juga di negara lain. Lebih dari 40 negara melakukan survei yang sama. Jadi ada beberapa kuesioner, ada beberapa data yang terstandar yang bisa kita lakukan komparasi. Ini tentu sangat kredibel, ya. Terus kemudian misalnya SKI, mungkin kalau teman-teman tahu memang ada beberapa permasalahan di internal Kemenkesnya sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, ya, untuk jurnal itu sangat-sangat acceptable, sangat-sangat direkomendasikan. Karena sampelnya sejuta loh, ya, bukan main itu sejuta loh, seluruh Indonesia, ya. Untuk mengumpulkan itu duitnya miliaran, taruhannya nyawa, ya. Saya ngomong taruhan nyawa ini ya karena memang ada beberapa teman yang masuk rumah sakit, masuk ICU, bahkan ada yang meninggal. Ini real ya, teman-teman saya peneliti ada yang meninggal di lapangan pada saat pengumpulan data. Jadi ya effortnya sudah sangat maksimal. Sayang kalau data-data ini nganggur begitu ya. Jadi untuk kredibilitasnya, apalagi yang menilai dari pihak luar, dengan masifnya data yang kita punya, dengan jumlah sampel populasi yang demikian gede, maka insya Allah itu sangat kredibel. Terus kemudian data-data ke rumah sakitan apa? Ya, tadi kalau beberapa contoh memang sengaja dipilih yang menyesuaikan karena ini Mars. Cuman levelnya agak beda. Jadi kalau survei adalah di masyarakat, levelnya bukan di institusi di Vaskes, ya. Meskipun ada di Vaskes ada namanya Rivaskes, ya, Riset Fasilitas Kesehatan. Terakhir kalau nggak salah tahun berapa ya, 2019 mungkin. Cuman saya terus terang belum pernah mengolah data Rivaskes. Saya yang mengolah adalah data SKI 2023 dan data apa namanya Riskesdas. Untuk data perumah sakitan tadi, teman-teman bisa mengakses data tentang pemanfaatan rumah sakit ya, baik rawat inapnya, baik rawat jalannya, baik soal pembiayaannya, soal kepemilikan asuransinya dan sebagainya. Levelnya karena ini dilakukan di level masyarakat, ya. Jadi biasanya sih kalau saya backgroundnya S2 analis kebijakan ya. Jadi saya menganalisis pemanfaatan itu dari sisi kebijakan. Apakah asuransi JKN-nya itu efektif dan sebagainya. Terus apakah ada beda antara yang miskin dan kaya? Karena saya menganalisis disparitas tentang pemanfaatan rumah sakit. Tidak hanya rumah sakit, kan ada puskesmas, ada klinik, ada praktek dokter ya, itu semua bisa dianalisis levelnya karena di masyarakat. Tetapi teman-teman bisa mengakses data Rivaskes ya tentang fasilitas, tentang apa namanya kelengkapan alatnya, ketersediaan listriknya, tentang apa ya manajemennya dan sebagainya. Cuman untuk yang Rivaskes terus terang saya belum pernah menganalisis. Saya menganalisis rumah sakit dari sisi masyarakat tadi ya pemanfaatannya. Demikian Bu Pipit. Semoga bisa Nggih, menjawab ya tadi ya. nggih, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Dokter Rina, Bapak. Iya. Beliau, Dokter Rina, tertarik untuk mengambil penelitian tentang akses layanan kesehatan di rumah sakit terkait dengan ketimpangan pelayanan, namun nantinya berfokus pada variasi kualitas pelayanan serta waktu tunggu pelayanan. Apakah bisa hanya berdasar dari data sekunder Riskesdas atau mungkin yang lainnya, nggih, Bapak yang tadi sudah disampaikan terkait dengan data-data Risvaskes gitu. Ya, Oh, Bapak. Ya, kalau kualitas itu dari survei Rivaskes ya. Ini kualitas tidak terkait dengan orang ya. Terkait dengan orang pun hanya jumlah, main di kuantitas. Jadi kualitas yang bisa diakses itu dari data Rivaskes adalah misalnya jumlah tenaga, jenis tenaga dan sebagainya. Waktu tunggu, saya kurang tahu kalau di Vaskes. Yang ada itu di Susenas itu waktu tempuh, ya waktu tempuh. Karena dari sisi masyarakat,
Jadi bagaimana cara masyarakat mengakses rumah sakit, pakai kendaraan apa, berapa lama, ya waktu tempuhnya. Itu yang ada. Kalau dulu di Riskesdas ada waktu tempuh juga, terus dengan kendaraan apa dan sebagainya. Kalau waktu tunggu sepertinya tidak ada. Nah, kalau mau yang berbeda tentang waktu tunggu di rumah sakit di Indonesia misalnya, atau jangan di Indonesia lah, di dunia begitu ya, itu nanti teman-teman bisa pakai systematic literature review. Jadi berdasarkan survei atau bukan survei ya, berdasarkan studi yang sudah ada sebelumnya. Jadi opsinya nanti kan di sesi kedua kita ada systematic literature review. Ini mungkin bisa menjadi way out, bisa menjadi insight bagi teman-teman yang tentang topik yang apa namanya belum ada di survei. Jadi sebetulnya sama saja ketika teman-teman melakukan penelitian, kan awalnya juga melakukan systematic review. Artinya teman-teman juga harus mereview ya, mensintesa studi sebelumnya tentang topik yang teman-teman teliti, ya kan? Nah, sekalian saja itu dijadikan menjadi artikel sebagai artikel dari systematic review. Nanti kan banyak jenis sebetulnya systematic review itu bisa meta-analisis, bisa meta-sintesis, bisa meta-etnografi dan sebagainya. Eh, Sama sebetulnya langkahnya, cuma membedakan apakah sumber datanya kuanti, kuali dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau data surveinya tidak sampai ke sana ya, sampai waktu apa namanya, waktu tunggu apa enggak ada. Ya, demikian Bu Pipit. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi ini terakhir ini saya bacakan dulu masih ada satu, Iya, Bapak. monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ada pertanyaan dari Mas Baihaki. Bagaimana cara mengelola data yang diambil? Apakah juga dilakukan editing dalam Excel, CFV data sebelum masuk dalam analisa SPSS? Mengingat kalau data dalam jumlah banyak seperti yang dijelaskan sampai ribuan dan jutaan, begitu maksudnya. Monggo Bapak. Oke, tadi ada dua jenis ya. Kalau data yang bersifat agregat tadi nggak seberapa banyak. Misalnya data Indonesia, kalau provinsi ya 38. Kecuali ada yang kabupaten, nah itu 512. Itu agak banyak. Tapi kalau data yang diminta yang jumlahnya ribuan dari data survei, itu sudah file SPSS, Pak. Kalau punyanya Kemenkes ya, sudah file SPSS. Jadi tidak perlu mentransfer. Tadi yang mentransfer itu kan data agregat, data makro yang menggunakan apa namanya, ambil dari profil, ambil dari apa namanya, laporan tahunan itu nggak banyak, cuman kalau misalnya nasional ya 38 ya, provinsi ya sama, nggak banyak kalau itu. Dan itu sebetulnya bisa langsung diinput di SPSS. Cuman kemarin kan saya bantu teman-teman dari Dinkes provinsi dan dikasihnya data Excel. Jadi saya masih harus pindah ke SPSS. Nggak ribet karena kebutuhan datanya nggak banyak. Dan tipikal yang pertama tadi itu simple, Pak, yang pakai scatter plot tadi. Jadi SPSS cuma untuk bikin scatternya saja. Dan itu sudah bisa untuk apa namanya, nulis artikel sebetulnya. Kalau untuk misalnya teman-teman syarat untuk S2 cuman Sinta 2, Sinta 3 aja lewat lah dengan tampilan yang scatter plot seperti tadi. Gitu, Bu. Yeah. Oke, Bapak ini ada dua, tapi yang satu mungkin masuk di sistematika review nanti yang dari Yeah, monggo, pertanyaan monggo. dari Dokter Resi. Yang terakhir ini ada dari Ulfa Rosana terkait dengan data sekunder. Ya, Hmm. jika sudah ada data sekunder, kemudian resultnya sudah ada, bagaimana tips melakukan pembahasan? Terus apakah metode penelitian yang kita pilih harus dicantumkan juga sebagai referensi? Ya, Monggo. ya. Jadi bagaimana cara membahas? Ya sesuai dengan tujuan ya, sesuai dengan tujuan. Apakah kita menganalisis, kalau judulnya misalnya tadi disparitas urban rural, maka yang dominan adalah membahas soal disparitas urban ruralnya, ya. Jadi minimal 2 paragraf lah ada itu. Baru kemudian kita membahas variabel kontrolnya. Tapi kalau misalnya ngomong determinan, artinya seluruh variabel
independen itu ya harus dibahas minimal satu paragraf begitu ya, tergantung judulnya. Jadi fokus kita mau kemana, misalnya tentang efektivitas dari asuransi kesehatan terhadap pemanfaatan rumah sakit tadi, maka paragraf pertama dan kedua di pembahasan, kalau saya usahakan 2 sampai 3 paragraf itu adalah bahas hasil utama dari studi itu. Misalnya tadi tentang efektivitas pemanfaatan apa namanya asuransinya. Sisanya baru mendiskusikan atau membahas tentang variabel kontrolnya yang lain, begitu. Terus tadi apa lagi Bu ya? Sudah yang pembahasan sudah dok, Oh, yang sampulnya. terkait dengan itu. Ya, Ya, ya. mungkin sudah ini ada pertanyaan dari Dokter Adit untuk permintaan untuk share link terkait dengan pencarian data sekunder yang tadi di PPT-nya Bapak Oh Agung kan ya. ada, nggih. Nanti kami kan diperkenankan untuk mendapatkan materinya, nggih. Oh, PPT-nya sudah saya share tadi ke Mas Damar, jadi nanti Oh, nggih ke nggih Mas langsung Damar bisa aja. Nggih. disampaikan. Sudah Nggih saya nggih. share sebetulnya tadi pagi barusan ke Mas Oh, Damar. nggih. 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 Jadi linknya ada di PPT semua tadi, nanti bisa dicek di Mas Damar. Nggih. Nanti Demikian ya. teman-teman, nggih teman-teman kan bisa langsung berhubungan dengan Dokter Agung.